Baik, selamat siang teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk bisa membantu saya untuk berjoin di ruang Zoom ini untuk memenuhi tugas praktek saya, yaitu praktek bertanya dan menjelaskan dari mata kuliah pengajaran mikro. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bertanya dan menjelaskan sedikit tentang tema kita, yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Jadi itu sebenarnya sudah kita pelajari bersama dulu waktu kita SMP, tepatnya di semester pertama awal-awal. Jadi itu sudah kita dalami bersama pada waktu SMP. Mungkin juga pada waktu sekolah minggu. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke intinya. Saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah. Baik, tema kita adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Jadi Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati bagi kita semua. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, simpel saja pertanyaan yang pertama, Allah itu mau menyelamatkan siapa? Itu pertanyaan yang mendasar dari tema kita pada siang hari ini. Ada yang mau menjawab? Dipersilahkan. Saya izin jawab. Allah itu mau menyelamatkan siapa? Saya Allah itu ingin menyelamatkan semua umat manusia yang percaya akan Allah itu sendiri. Terima kasih. Ya, di sini saya mau menambahkan, Allah itu mau menyelamatkan siapa? Saya setuju dengan saudara Vincent tadi ya. Allah juga itu menyelamatkan manusia, tapi saya mau menambahkan lebih ke manusia yang berdosa. Seperti itu, terima kasih. Baik, menurut Saudara Vincent dan Saudara Mutiara, Allah itu mau menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia yang berdosa, begitu ya. Oke, baik. Untuk lanjutannya akan saya sedikit memberi penjelasan. Baik, dalam Markus bab 16 ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lebih ditekankan lagi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi dapat kita lihat bersama di dalam Markus bab 16 ayat 16 ini tertulis bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah,
Di sini sudah bisa kita lihat bersama dan jelas bahwa yang akan diselamatkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang percaya dan sudah dibaptis atau dimateraikan oleh Allah sendiri dalam gereja. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang terpilih, yang percaya dan mengikuti Yesus, mengikuti Allah sendiri, dan itu pasti akan diselamatkan. Terlebih lagi, orang-orang yang mau berseru dalam nama Tuhan, yang mau menyerukan kebesaran-kebesaran Tuhan, mau menyerukan karya keselamatan Tuhan, mau menyerukan kebenaran-kebenaran Tuhan di antara sesama manusia. Nah, itu pasti akan diselamatkan. Baik begitu, apakah bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kenapa Allah mau menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa? Tadi dikatakan oleh Saudara Vincent dan Saudara Mutiara. Baik, untuk mengawali sharing pada siang hari ini, boleh Saudara Mutiara menyampaikan pendapatnya? Ya, kalau menurut saya, kenapa Allah menyelamatkan kita manusia, terlebih kita manusia yang berdosa, karena Allah mau memakai kita untuk melanjutkan apa ya istilahnya kayak tongkat estafetnya untuk menjangkau jiwa lain begitu. Itu dari saya. Boleh ditambahkan dengan yang lain? Oke, terima kasih Saudari Mutiara. Saudara Vincent mau menambahkan sedikit atau cukup? Dari saya ingin menambahkan kenapa Allah menyelamatkan kita. Kalau dari saya mungkin Allah mau menyelamatkan kita karena kita sebagai manusia walaupun kita memiliki banyak dosa terhadap Allah itu sendiri, tetapi kita adalah ciptaan Allah. Maka dari itu mau menyelamatkan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Vincent dan Saudari Mutiara. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya sedikit jelaskan. Baik, dalam Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dapat kita lihat bersama bahwa Yesus mau dan diutus oleh Allah sendiri untuk turun ke dunia hanya karena kasihnya kepada manusia. Jadi dia menjelma menjadi manusia yang seutuhnya dan turun ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia karena kasihnya. Itu dikarenakan dunia telah kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah. Itu disebabkan karena manusia terjatuh dalam dosa sejak manusia pertama. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, Allah ingin agar manusia memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran Allah. Jadi karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, ya merelakan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, untuk menjelma menjadi manusia yang seutuhnya, yang sejati. Jadi dia menjelma menjadi sesama kita untuk menebus dosa-dosa kita, karena tadi dikatakan bahwa
dosa yang telah diperbuat oleh manusia harus ditebus oleh manusia itu sendiri. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Allah menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang banyak kekurangannya. Baik, Saudara Vincent atau Saudara Mutiara bisa mengawali? Saya ini pertanyaan bagaimana menyelamatkan kita. Kalau dari saya, menurut saya Allah itu menyelamatkan kita sebagai umat manusia yang berdosa dengan cara Allah mau menanggung semua dosa manusia dengan membiarkan dirinya disalib agar bisa menebus semua dosa-dosa manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Vincent. Saudari Mutiara mau menambahkan? Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Akan saya jelaskan sedikit ya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Cara Allah menyelamatkan kita yaitu Yesus sebagai juru selamat manusia. Yesus adalah utusan Allah yang ditujukan untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia tidak binasa oleh karena dosa. Karena dengan mengirim para nabi-nabi untuk memberitakan perintah-perintahnya tidak cukup. Allah harus mengirimkan juru selamat yang tidak berdosa dan tidak bercela untuk menanggung dosa-dosa manusia. Manusialah yang berbuat dosa, maka hukuman atas dosa itu harus ditimpakan kepada manusia. Maka sang juru selamat haruslah seorang manusia, tetapi bukan manusia keturunan Adam, melainkan manusia yang suci, yang datang dari dalam Allah dan dilahir dari perawan suci Maria, yaitu Yesus Kristus. Jadi, bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Tadi sudah saya singgung bahwa Allah mengirim putranya yang tunggal, putranya yang menjadi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara Yesus Kristus diturunkan ke dunia dan menjelma menjadi manusia yang sejati, yang utuh, untuk menjelma dan mengirimkan perintah-perintahnya supaya manusia ini tidak terus-terusan tersesat ke dalam dosa-dosanya. Maka Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar memberanikan diri mengutus Yesus putranya sendiri untuk turun ke dunia menanggung dosa-dosa manusia. Karena manusialah yang berbuat dosa, maka manusia yang harus menebus dosanya. Tetapi bukan manusia keturunan Adam, melainkan manusia yang suci, yang lahir dari perawan suci Maria, yaitu Yesus Kristus sendiri, Putra Allah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana usaha kita agar diselamatkan oleh Allah? Ada yang ingin bersharing? Mungkin saya ya. Bagaimana usaha kita agar diselamatkan oleh Allah? Kalau menurut saya sendiri, usaha saya itu adalah bagaimana saya merespon
kehidupan saya sehari-hari. Karena menurut saya kehidupan saya sehari-hari ini adalah ibadah saya yang sejati kepada Allah. Jadi usahanya kita tuh ya lewat kehidupan kita sehari-hari begitu, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Begitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Mutiara. Saudara Vincent mau menambahkan? Dari saya izin menambahkan sedikit ya. Bagaimana usaha kita agar diselamatkan oleh Allah? Kalau dari saya, usaha yang dilakukan itu yang pertama tuh percaya akan Allah Sang Penyelamat kita. Yang kedua mungkin lebih ke kita tidak berusaha untuk tidak menambah beban atau menambah dosa yang kita lakukan, agar Allah lebih apa ya bahasanya, jadi agar Allah lebih ringan untuk menyelamatkan kita dengan menanggung semua beban dan dosa-dosa kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya sungguh berkesan ya. Baik, akan sedikit saya jelaskan. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 36 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi dalam kalimat yang dikutip dari Injil Yohanes itu, barang siapa percaya kepada Anak. Nah, Anak di sini adalah Yesus sendiri. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, karena Yesus ini adalah utusan Allah, maka kita yang percaya itu akan diselamatkan oleh Allah. Nah, imbas dari kita percaya kepada Allah itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh kebahagiaan bersama para kudusnya di surga, berada di sisi Bapa di surga. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, bila kita tidak percaya dan taat kepada Yesus Kristus sendiri, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal, melainkan siksaan di api neraka, dan murka Allah itu akan terbayang-bayang terus di benak kita. Begitu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bila kita percaya dan taat kepada Allah, maka kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, sebisa mungkin janganlah berbuat dosa lagi. Mulai sekarang bertobat dan memperdekatkan diri kita kepada Allah supaya kita bisa memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di kemudian hidup. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya akan stop share di sini. Baik, penjelasan tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati, begitu saja saya kira. Saya cukupkan sampai di sini. Jadi pada kesimpulannya adalah bila kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah sendiri, kita akan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang akan diselamatkan olehnya. Jadi mulai sekarang sebaiknya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menyimpang dari ajarannya, begitu. Itu sedikit kesimpulan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam penjelasan saya, harap dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.